Dari pelajaran yang lalu, diketahui bahwa Mendel melakukan pengamatan persilangan pada tanaman kapri yang mempunyai satu sifat beda, yaitu galur murni untuk biji bulat dan galur murni biji keriput. Persilangan ini disebut juga persilangan monohibrida. Turunan pertama atau F1 menghasilkan tanaman kapri yang berbiji bulat. Selanjutnya marilah kita amati persilangan dari organisme yang mempunyai dua sifat yang berbeda, atau disebut juga persilangan dihibrida. Misalnya dua sifat yang berbeda, yaitu pada bentuk biji dan warna biji. Kedua induk tanaman kapri yang disilangkan tersebut adalah induk 1, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bulat berwarna kuning, sedangkan induk 2 adalah tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput warna hijau. Proses persilangan kedua induk galur murni dari tanaman kapri tersebut dilakukan melalui penyerbukan. Tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput berwarna hijau. Hasil persilangan ini disebut turunan pertama atau F1. Ini berarti bahwa sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning bersifat dominan, dan sifat biji berbentuk keriput berwarna hijau adalah resesif. Sifat-sifat yang tampak yang dapat kita lihat pada makhluk hidup disebut fenotip. Bila turunan pertama atau F1 tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning disilangkan dengan F1 lainnya, maka akan menghasilkan turunan F2 dengan 4 macam kombinasi fenotip. Adapun keempat macam fenotip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning. Kedua, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna hijau. Ketiga, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk keriput berwarna kuning. Keempat, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk keriput berwarna hijau. Sifat bentuk biji keriput warna hijau muncul kembali pada F2 karena sifat tersebut resesif. Pada F1, sifat tersebut tertutup oleh sifat biji bulat kuning yang dominan. Berdasarkan penelitian Mendel, keempat kombinasi fenotip dari turunan F2 tersebut mempunyai perbandingan tertentu. Perbandingan keempat kombinasi fenotip dari tanaman kapri tersebut adalah sebagai berikut. 9 bagian untuk biji berbentuk bulat dan berwarna kuning, 3 bagian untuk biji berbentuk bulat dan berwarna hijau,
3 bagian untuk biji berbentuk keriput dan berwarna kuning, 1 bagian untuk biji berbentuk keriput berwarna hijau. Perbandingan fenotip pada F2 dengan angka perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 disebut dengan istilah rasio dihibrida. Dari 4 variasi fenotip pada turunan F2, dijumpai 2 variasi fenotip yang sama dengan fenotip induk, yaitu tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bentuk bulat berwarna kuning dan tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bentuk keriput warna hijau. Di samping itu, muncul 2 variasi fenotip yang tidak sama dengan fenotip induk, yaitu tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bentuk bulat berwarna hijau dan tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bentuk keriput berwarna hijau. Fenotip-fenotip tersebut ditentukan dan dikontrol oleh faktor keturunan yang disebut gen. Misal, bentuk bulat B besar, B besar, kuning K besar, K besar, keriput B kecil, B kecil, hijau K kecil, K kecil. Sehingga induk galur murni yang bersifat dominan untuk sifat berbiji bulat warna kuning dinyatakan B besar, B besar, K besar, K besar. Susunan fenotip ini disebut homozigot dominan. Sedangkan sifat alternatifnya untuk tanaman kapri dengan sifat biji keriput warna hijau dinyatakan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Susunan fenotip ini disebut homozigot resesif. Proses persilangan selanjutnya adalah induk 1, tanaman kapri berbiji bulat warna kuning, disilangkan dengan induk 2, tanaman kapri berbiji keriput warna hijau, ditulis sebagai berikut. Hasil persilangan tersebut yaitu turunan pertama F1 mempunyai sifat sama dengan salah satu induk berbiji bulat warna kuning, tapi genotip berbeda. Genotip F1 seperti ini disebut heterozigot. Mengapa terjadi pembentukan susunan gen seperti itu dan bagaimana kombinasi gen tersebut terbentuk? Untuk mengetahuinya, perhatikanlah proses pembentukan susunan gen yang terjadi pada proses pembentukan gamet. Pada waktu pembentukan gamet yang terjadi dalam peristiwa meiosis, terjadi pengelompokan gen secara acak, di mana pencaharian susunan kombinasi gen pada gamet sebagai terlihat pada gambar berikut. Sehingga F1 akan menghasilkan 4 macam gamet sebagai berikut. Peristiwa pengelompokan faktor keturunan atau gen secara acak pada waktu pembentukan gamet disebut prinsip hukum Mendel II. Persilangan tanaman dengan F1 lainnya yang masing-masing menghasilkan 4 macam gamet akan menghasilkan F2 seperti pada bagan persilangan dengan menggunakan sistem papan catur atau disebut dengan bujur sangkar Punnett. Tuliskan keempat macam gamet jantan pada kotak horizontal dan keempat gamet betina pada kotak vertikal, sehingga
hasil persilangan turunan F1 tersebut akan menghasilkan turunan F2 dengan 16 macam kombinasi pasangan gen atau genotip. Bila kita amati, ke-16 macam genotip tersebut adalah terdiri dari 4 macam fenotip yang mempunyai perbandingan sebagai berikut. 9 bagian untuk biji bulat berwarna kuning, 3 bagian untuk biji bulat berwarna hijau, 3 bagian untuk biji keriput berwarna kuning, 1 bagian untuk biji keriput berwarna hijau. Perbandingan fenotip dari turunan F2 tersebut disebut dengan rasio dihibrida. Masih banyak contoh lain dari persilangan dihibrida, seperti persilangan tanaman kapri berbatang tinggi dan buah di ketiak dengan tanaman kapri berbatang rendah dan buah di ujung cabang. Bila sifat batang tinggi dan buah di ketiak adalah sifat dominan, sedangkan batang rendah dan buah di terminal sifat resesif, sehingga genotip kedua induk tersebut ditulis sebagai berikut. Persilangan trihibrida adalah persilangan dengan 3 sifat yang berbeda. Misalnya, kapri berbiji bulat, B besar, warna kuning, K besar, berbunga di ketiak, A besar, disilangkan dengan kapri berbiji keriput, B kecil, warna hijau, K kecil, berbunga di ujung, A kecil. Menurut penelitian, rasio perbandingan fenotip atau F2 adalah 27 berbanding 9, berbanding 9, berbanding 9, berbanding 3, berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Dengan melihat hasil persilangan monohibrida, dihibrida, dan trihibrida, ternyata bahwa ada hubungan antara jumlah sifat beda dengan jumlah kemungkinan variasi serta pemisahan pada F2, baik dari segi genotip maupun fenotip.